You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Sejak Yesus dibangkitkan dan dia naik ke surga, orang-orang Kristen bertanya-tanya, kapan Tuhan mereka akan kembali? Dalam kitab Kisah Para Rasul, dua pria berjubah putih menghibur para murid setelah Yesus menghilang ke awan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul 1 ayat 10 hingga 11. Dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan hal berikut kepada gereja tentang kedatangannya. "Sesungguhnya Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Wahyu 22 ayat 12. Apa Yesus berkata bahwa ia akan segera datang? Padahal sudah sekitar 2000 tahun sejak kenaikannya. Haruskah orang Kristen meragukan kedatangan Yesus yang kedua karena dia membutuhkan waktu yang lama untuk kembali? Kata Yunani untuk segera, kata segera dalam Wahyu 22 ayat 12 berasal dari kata Yunani atau tachi yang berarti tanpa penundaan, dengan cepat, sekaligus. Kata ini juga bisa berarti waktu yang relatif singkat setelah titik waktu yang lain. Beberapa orang Kristen awal percaya bahwa Yesus akan datang kembali dalam hidup mereka dan mereka bertanya-tanya mengapa dia belum kembali. Rasul Petrus menyampaikan keprihatinan mereka dalam suratnya yang kedua. "Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." 2 Petrus 3 ayat 3 hingga 4. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 8 hingga 10. Tampaknya ada kebingungan di antara umat percaya mula-mula tentang apa arti kata Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali. Petrus mengingatkan mereka bahwa pandangan Tuhan tentang waktu berbeda dari kita. Jadi mereka tidak boleh berpikir bahwa penundaan Kristus berarti dia tidak akan menepati janjinya. Dalam Revelation, A Shorter Commentary, teolog J.K. Bill mencatat kemungkinan bahwa frasa "aku datang segera" dalam Wahyu 22 ayat 12 dapat merujuk pada kedatangan Kristus yang terakhir sebagai peristiwa besar berikutnya yang terjadi dalam program sejarah penebusan Allah. Namun Bill menyimpulkan bahwa frasa ini kemungkinan besar merujuk pada kedatangan Kristus yang tiba-tiba. Ini lebih mungkin merujuk pada penampakan cepat yang tak terduga. Yang terakhir sehubungan dengan kemungkinan bahwa Yesus bisa datang kapan saja, seperti dalam Matius 24 ayat 3 hingga 25 ayat 13. Mengingat fakta bahwa Yesus belum kembali, kita menemukan dukungan dalam bagian-bagian kitab suci lainnya untuk kesimpulan Bill yang kemungkinan besar menunjukkan cara kedatangan Kristus kembali.
saling mendorong dengan kata-kata ini. Yesus secara spesifik menyebutkan kecepatan kembalinya dalam Injil Matius dan Lukas. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 42 hingga 44. Lihat juga Lukas 21 ayat 34 hingga 36. Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika untuk menjalani kehidupan yang sadar sehubungan dengan waktu kedatangan Kristus yang tidak dapat diprediksi. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Lihat juga Wahyu 16 ayat 15. Meskipun kita tidak dapat mengetahui kapan Yesus akan kembali, kita harus selalu siap, karena kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan cepat dan tidak terduga. Ketika orang Kristen abad pertama mencari Yesus untuk kembali dalam hidup mereka, mereka benar melakukannya karena Yesus secara konsisten mengatakan kepada murid-muridnya untuk selalu siap setiap saat. Matius 24 ayat 44 dan Wahyu 16 ayat 15. Selama masa penantian ini, Yesus terus mengumpulkan umatnya untuk dirinya sendiri, membangun gerejanya dengan kuasa Roh Kudus. Matius 16 ayat 18 dan Yohanes 14 ayat 15 hingga 17. Orang-orang Kristen dapat merasa terdorong dan yakin selama waktu antara kedatangan pertama dan kedua ini, bahwa Yesus menepati semua janjinya dan memang akan kembali suatu hari nanti untuk menyempurnakan kerajaannya yang mulia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 18.